Ya, Ketua Umum Bamus Betawi yang tadi sempat membuka acara, Bapak Riano P. Ahmad, sahabat senior guru saya, Pak Riano P. Ahmad. Dan hari ini buat saya termasuk sesuatu momen yang luar biasa, punya kesempatan diberikan atas nama pemerintah DKI Jakarta, tentunya Badan Persatuan Bangsa dan Politik, dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Suatu kehormatan buat kami Badan Persatuan Bangsa dan Politik, saya secara pribadi boleh berada di tengah Bapak Ibu sekalian, para pengurus anggota organisasi kemasyarakatan. Ini wabil khusus juga Pak Tajudin dan Bang Sarif, rekan-rekan sekalian pengurus BPH yang tadi sampaikan. Kasih aplaus yang meriah buat kita semua. Saya punya kesempatan bersama dengan pengurus teman-teman organisasi ini baru kali pertama, Bapak Ibu. Jadi kalau di Bamus, di organisasi Bamus semacam ini, kami itu Bapak Ibu ini biar tahu bocoran, pegawai sangat senang ini punya kesempatan. Kenapa? Yang pertama, kan yang punya DKI Bamus, maksud saya orang Betawi, betul? Nah di situ banyak tokoh-tokoh penting, orang-orang penting. Nah biasanya pegawai itu ini dekat sama orang-orang penting. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Yang kedua, kan ada anggaran APBD juga. Kalau kita pegawai di mana-mana berbicara belum tentu seperti di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu sebabnya kami itu kalau pegawai diundang serem banget gitu. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan terlalu serius begitu sama saya ngelihatnya. Jadi saya ini nanti berpas bubuk gitu. Ini nggak apa-apa ya. Kalau saya mau santai aja. Saya tadi sudah izin juga sama ketua. Aku nggak mau terlalu serius nih. Oh iya nggak apa-apa. Nah kebetulan ini selain juga mati ya Bapak Ibu, tidak ada. Padahal saya kebetulan dapat perintah tugas itu kan pagi. Saya dapat perintah tugas pagi berkaitan dengan hari ini kita, dan saya pada saat pagi pun saya bertugas di Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia. Nah, ini saya bocorin, dan baru kali pertama informasi ini ada di teman-teman Bamus Betawi. Kasih plusnya buat kita. Indeks Demokrasi Indonesia itu penilaian atas demokrasi yang dijalankan di 38 provinsi di Indonesia. Kita ada terjadi penurunan peringkat, Bapak Ibu, nggak masalah. Tadinya kita di tahun 2023 diumumkan di tahun 2024 itu kita itu peringkat kedua dengan nilai 84,54. Nah, di tahun 2024 ini ada banyak indikator penilaian Bapak Ibu ya, demokrasi di DKI Jakarta terjadi penurunan dari peringkat 2 menjadi saat ini kita ini dinilainya di tahun 2024 diumumkannya tadi di 2025 Bapak Ibu. Nah saat ini kita di peringkat 5, tapi penilaian indikatornya naik. Tadi 84,54, sekarang 84,99. Itu naik dia, tapi peringkatnya turun dari 2 menjadi 5. Kasih kursi dong buat DKI Jakarta. Iya, peringkat demokrasi. Kenapa turun? Tadi ketua tanya, kenapa bisa turun Pak? Iya, salah satunya, ya tentunya masing-masing provinsi terdahulu yang nilainya rendah, dia akan meningkatkan, dia akan menyesuaikan diri untuk lebih berekspresi untuk mengejar nilai juga ya Bapak Ibu. Sehingga yang terjadi masing-masing berlomba-lomba, dan kita saat ini pada posisi di 2025 ini hasil penilaian demokrasi 2024 menjadi peringkat kelima, dan ini hanya ada di Bamus hari ini. Ini update Bapak Ibu. Jadi saya tadi rapat di Kementerian itu, gitu ya. Ini bisa kedengeran ya? Kedengeran ya. Nah, karena saya mendadak, akhirnya kasih bahannya. Soalnya kalau ditampilkan enak, seru juga sih. Bahan yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu pengurus sekalian adalah bahan yang saya juga sempat diberi kesempatan berbicara di
kesempatan juga, syukur alhamdulillah ya, anugerah buat saya ya, punya kesempatan. Di situ saya bersama dengan 3 jenderal bintang 1, dan saya nggak sadar itu hybrid kegiatan itu. Hybrid untuk pasis itu perwira siswa Bapak Ibu, yang mereka calon kolonel semua dibantu hybrid. Saya bersyukur punya kesempatan di sana, dan saya juga ingin berbagi terkait dengan materi kita pada hari ini Bapak Ibu. Nah, ada pun tema materi, karena secara umum ini saya sambil jalan nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kalau tema besarnya kan politik kebangsaan dan kemajuan kebudayaan Betawi. Ya, dalam perspektif ini yang judul yang besar yang kita laksanakan di pada hari ini ya. Kemudian berajut kemerdekaan melalui budaya Betawi. Modal politik kebangsaan di Jakarta, Bamus Betawi. Nah, saya coba ambil dalam perspektif peran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa dan politik. Tak kenal maka tak sayang. Kalau saya Eli aja Bapak Ibu yang sudah familiar dengan saya, panggilannya saya Eli Bapak Ibu. Saya sebenarnya kalau sehari-hari itu analis kebijakan ahli di bidang organisasi masyarakatan. Nah, saya kebetulan merangkap juga pelaksana tugas kepala bidang politik dan demokrasi. Itu sebabnya kita bisa bersama-sama pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, perspektif tak kenal maka tak sayang, saya yakin, dan ini baru saya orang pertama yang Bapak Ibu akan dengarkan berkaitan dengan keberadaan lembaga kami, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Apa itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta? Dan ini harus Bapak Ibu paham. Lahirnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, apa yang menjadi tugasnya. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk pahami. Ini sebenarnya kalau dari sisi slide Bapak Ibu ya, tapi saya karena kebetulan kemarin itu kan pada instansi TNI Angkatan Laut, memang ada pengantar apa itu DKI Jakarta, luas DKI, jumlah penduduk dan sebagainya. Nah, saya langsung loncat saja terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang 23 Tahun 2014, Bapak Ibu sekalian, ini tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang 23 Tahun 2014 itu tentang pemerintahan daerah. Esensi dari undang-undang ini, Bapak Ibu, saya ingin lebih dekat sama Bapak Ibu ya, boleh ya? Esensi dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini adalah amanatnya kepada kami pemerintah. Pemerintah wajib menjaga keamanan, ketertiban, kelayakan, kewajaran hidup masyarakat. Itu esensi dari Undang-Undang 23 Tahun 2014. Pemerintah wajib menjaga keamanan, ketertiban, kelayakan, kewajaran hidup masyarakat. Dari belahan dunia manapun itu sama Bapak Ibu. Seperti itu konsepnya. Nah, di Indonesia itu dia terbagi atas 3 bahagian. Bapak Ibu, saya panas loh. Mungkin karena ketebalan jaket ini saya boleh. Habis udah kes bangkol ya begini Bapak Ibu, selengean loh biasanya. Masih ada. Biasa sama teman-teman aktivis, ormas ya. Ini punya Bang Renal. Ya, maaf Bapak Ibu. Buka dulu. Kata aja Pak. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Santai. Orang kasih bus. Kalau memang saya mau santai sama Bapak Ibu dan saya senang sama Bapak Ibu sekalian. Iya. Gantengnya kelihatan ini. Gantengnya kelihatan. Iya. Terima kasih ya Bang ya. Jadi esensi Undang-Undang 23 ini yang saya mau pendekatan supaya Bapak Ibu mengenal kami, mengenal saya. Tadi Eliazer yang saya sudah sampaikan, tapi mengenal juga institusi lembaga kami. Sehingga harapannya tentu semakin kita kenal dengan Bagus Bangkol, harapan-harapan dari Bapak Ibu sekalian termasuk dengan besar tema kita berkaitan dengan politik itu bisa kita bersinergi dan berkesinambungan. Baik, negara menjamin keamanan, ketertiban, kelayakan, kewajaran hidup masyarakat. Dia undang-undang itu terbagi atas 3 bahagian, Bapak Ibu. Yang pertama absolut. Absolut itu mutlak, itu pertahanan keamanan. Nah itu TNI Polri, TNI Polri.
pertahanan keamanan, politik luar negeri. Ini yang mutlak, justisi, seperti itu ya. Kemudian ada yang konkuren. Konkuren ini istilahnya pembagian kewenangan tugas. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, otonomi daerah, gitu ya. Ada wajib pilihan, kegiatan-kegiatan kaitan dengan pendidikan, ekonomi, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, dari kedua ini, ada yang ketiga, namanya pemerintahan umum. Nah, pemerintahan umum ini yang langsung tanggung jawabnya Presiden, Bapak Ibu. Pemerintahan umum yang tanggung jawabnya Presiden. Turun ke tanggung jawabnya Pak Gubernur. Yang tidak ada di absolut tadi, yang mutlak tadi, tidak berkaitan dengan konkuren tadi, tetapi pemerintahan umum yang langsung dikendalikan kewenangan oleh Pak Presiden dan Gubernur. Apa-apa saja. Yang pertama berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Ideologi kebangsaan. UUD 45. Nah, ini Bapak Ibu yang langsung kewenangannya Bapak Presiden dan turun ke Gubernur. Kalau dia Bapak Presiden itu Kementerian Dalam Negeri itu ada namanya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Tapi kalau dia di Gubernur itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kalau ditampilkan di slide sebenarnya enak sambil melihat sambil ada pengantar itu ya. Kalau gambarannya gini Bapak Ibu ya, berkaitan dengan pemerintahan umum itu apa sih? Kewenangan Presiden yang diturunkan, kewenangan Gubernur yang diturunkan ke Kesbangpol akhirnya ya ada 6 dia. Yang pertama berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan ya. Kemudian pembinaan persatuan dan kesatuan tadi ya. Kemudian pembinaan kerukunan antar suku, kemudian penanganan konflik ya Bapak Ibu. Kemudian koordinasi pelaksanaan tugas sektoral. Ini masih belum mudah nih, Bapak Ibu saya yakin ya, masih belum nyambung. Nah, ini yang pemerintahan umum yang kewenangannya ada di Presiden atau di Pak Gubernur yang diturunkan ke kami. Kalau Gubernur itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah, dibagilah tadi tugas-tugas kami tadi dibagi 4 bagian, 1 sekretariat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ada bidang-bidang yang namanya kalau dia mengacu kepada menjaga keamanan ketertiban itu bidang kewaspadaan. Kami ada bidang kewaspadaan. Nah, kalau saya ini politik dan demokrasi. Nah, ini berbicara politik dalam negeri, menjaga kondusivitas. Nah, ada bidang kami yang menangani. Setiap bidang-bidang itu Bapak Ibu, ini pendidikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dia itu memiliki payung hukum undang-undang. Ya, bagaimana dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban, kelayakan, kewajaran undang-undang tadi yang turun, salah satu di pemerintahan umum, Kesbangpol memiliki tugas utamanya Bapak Ibu, yaitu menjaga stabilitas sosial masyarakat dan kondisivitas politik. Kesbangpol bertugas menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Kesbangpol adalah suatu lembaga yang unik karena berbeda dengan OPD pada umumnya. Dengan OPD pada umumnya, kalau misalkan ada biro hukum, dia hanya menangani masalah hukum. Dinas kesehatan, dia hanya menangani kesehatan. Tapi kalau di Kesbangpol, dia uniknya menangani Infoneksosbud. Seperti itu, Bapak Ibu. Iya. Baterainya habis ya, nggak apa-apa ya. Waktu saya banyak kan, saya biar cepat lagi, 15 menit lagi ya, mudah-mudahan bisa cukup. Saya ingin betul-betul Bapak Ibu mengenal kami, Kesbangpol, sehingga ke depan lagi-lagi ya, kita bisa merajut, bisa bergandengan tangan. Nah, keunikan lembaga kami dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan di DKI Jakarta, ya Bapak Ibu, menjaga Pancasila, UUD 45, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, itu tadi. Nah, dalam satu konsep, tugas utama kami namanya menjaga stabilitas sosial dan kondusivitas politik, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Itu keunikan kami yang kewenangan dari Bapak Gubernur kepada
kami. Ya, Bapak Ibu paham ya? Ini ya, sampai sini Bapak Ibu. Loh Pak, kenapa Pak? Itu tadi, dalam rangka menjaga persatuan kesatuan kita, hanya Bakes Bangpol yang menangani multi aspek. Dia Polres Sosbud, bahkan sampai Kamara TNI, itu keamanan kami TNI. Jadi ya, sepanjang masih ada gudang senjata di lingkungan masyarakat, ya nanti kan TNI nggak bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya kan fungsi ABRI udah nggak ada, sudah tidak ada lagi kasus pol ABRI. Nah maka peran itu ada di kami lagi. Seperti itu ya, kami menangani Polres Sosbud. Berbeda tadi biro hukum ya masalah hukum, dinas kesehatan ya masalah kesehatan. Nah, bagaimana efektif kita menjalankan tugas-tugas tadi? Tadi ada 4 bidang tadi, ada bidang kewaspadaan, bidang politik, kemudian bidang ketahanan ekonomi seni budaya agamanya yang ada di dalamnya ormas ya. Kemudian juga ada bidang wawasan kebangsaan dan bidang-bidang ini Bapak Ibu, ini rata-rata memiliki undang-undang. Unik ya. Kalau masalah biro hukum, masalah hukum itu satu undang-undang. Dan dengan masalah hukum satu, kalau kami partai pada kendali undang-undang. Masalah bicara tentang saya sih sebenarnya memang tampil ya, misalnya menjaga situasi kondisi di Jakarta, kami pencegahan konflik itu ada undang-undang Bapak ya, ada undang-undang tentang menjaga keamanan itu, undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik. Artinya apa? Kalau dia undang-undang cepat ketik ya Bapak Ibu ya, sehingga turunannya masih ada ya. Nah kami bicara politik. Nah bicara politik, kami pakai undang-undang. Ada undang-undang. Kalau politik, fasilitasi politik, tugas politik, yaitu undang-undang nomor, ini saya sampaikan untuk ini ya Bapak Ibu ya, memastikan bahwa yang kami sampaikan benar ya. Undang-undang nomor 2 tahun 2011 ini perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 ini tentang partai politik. Artinya, di Bakes Bangpol uniknya itu setiap bidang itu dia memiliki perangkat payung hukum yang namanya undang-undang. Kenapa unik Bakes Bangpol tadi? Dia Polres Sosbud. Keunikannya lagi hanya Bakes Bangpol yang bersentuhan dengan berbagai elemen masyarakat. Bapak Ibu, yang bisa bersentuhan langsung dengan Bapak Ibu ini. Baik mengatasnamakan tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, sampai partai politik, bahkan dengan instansi keamanan. Hanya Bakes Bangpol, gak ada di Republik kita tercinta ini lembaga yang seiring Bakes Bangpol. Undang-undang tentang keormasan di pundak kami, undang-undang tentang politik di pundak kami. Ada, gitu sebagian besarnya ada sama kami. Nah ini yang kami mau perkenalkan bahwa strategisnya, karena temanya yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang menjadi tema saya ketika saya sampaikan di Tangko Armada RI TNI Angkatan Laut, ini persis sama. Bakes Bangpol itu keberadaan kami. Kemudian saya sebenarnya bisa uraikan ya Bapak Ibu, saya mau langsung mengerucut, waktu saya berarti tinggal 10 menit lagi. Saya langsung mengerucut ke tupoksi saya berkaitan dengan tata kelola organisasi kemasyarakatan yang bagus Betawi kita ada di dalamnya. Ini juga mengacu kepada ketentuan aturan perundang-undangan Bapak Ibu. Menata kelola ormas saja kami punya 6 payung hukum. Mulai dari Undang-Undang 17 tahun 2013 yang berubah menjadi Undang-Undang 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Kemudian ada peraturan pemerintahnya nomor 58 peraturan pemerintah ini tentang organisasi kemasyarakatan, 59 tentang organisasi kemasyarakatan asing. Kemudian kita juga ada peraturan Menteri Dalam Negeri satu paket ya 56, 57, 58 tentang pengawasan, tentang tata cara pendaftaran, tentang kerjasama. Dan salah satu kerjasama ini bagian rangkaian itu yang kita bisa bersama-sama. Dan kemudian kita ada peraturan gubernur nomor 48 tentang pemberdayaan organisasi masyarakatan. Dan juga ada SK Gubernur 429 ini tentang pengawasan organisasi masyarakatan. Dan yang baru-baru ini kita lagi punya SK Gubernur tentang Satgas Terpadu penanganan premanisme yang mengganggu keamanan, ketertiban, kemudian dunia usaha dan investasi yang terafiliasi dengan ormas di DKI Jakarta. Banyak. Ini juga kepada Persatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Bidang-bidang itu dipersenjatai oleh payung hukum. Bidang politik tadi ada. Bidang kewaspadaannya ada.
Ideologi wawasan-wawasannya ada. Ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan ada punya. Nah ini Bapak Ibu perlu memahami ini dan mungkin saya yakin belum ada orang Kesbang yang menyampaikan seperti ini. Dan saya ingin Bapak Ibu khususnya teman-teman Babus Betawi tadi satu poin terkait dengan indeks demokrasi, kita urutan berapa? Kelima. Besok tuh diumuminnya di media orang berumum tadi, ya. Nah yang kedua berkaitan dengan keberadaan kami Badan Persatuan Bangsa dan Politik. Bapak Ibu, jumlah organisasi kemasyarakatan menurut Bapak Ibu di DKI Jakarta ada berapa? Banyak. Ada 35.000 organisasi kemasyarakatan yang ada di DKI Jakarta. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau nasionalnya jumlah ormasnya berapa Pak? Itu nasional kali bukan DKI Jakarta. Ada berapa? 35.000. Kalau nasionalnya itu 620.000. Aku harus bolak-balik lihat ke sana. Udah saya tembak aja. Nanti habis waktunya. Tapi ada lebih kurang 620.000 secara nasional. Ya, Bapak Ibu. Jadi orang tanya nih sama saya. Dan ini untuk kerendahan kita semua, Bapak Ibu. Diskusi kita boleh silakan. Pak, organisasi masyarakat boleh berpolitik? Menurut Bapak Ibu, boleh nggak berpolitik? Boleh. Ormas boleh nggak berpolitik? Boleh. Tapi ormas berpolitik sifatnya pendidikan politik yang mengajak serta masyarakat berpartisipasi, sukses pemilu, politik, pembangunan, mengajak masyarakat untuk setiap kita sebagai masyarakat ikut siskapling dan sebagainya, itu politik. Tapi yang tidak boleh politik praktis itu dukung-mendukung. Ya, itu yang tidak boleh. Kalau boleh, kan tadi jumlah ormas berapa? 35.000. Pemerintah tidak tegas atau membiarkan, mengizinkan berpolitik. 35.000. Perang itu, betul nggak Bapak Ibu? Terus cara berpikirnya begitu ya, Mas 20. Tapi sah-sah saja. Maka saya katakan buat teman-teman, apalagi yang senior-senior saya banyak di sini, Anda perlu leader, nggak perlu harus politik praktis. Emas tetap emas. Apalagi sosok pemimpin seperti Pak Rian. Saya enggak, ini benar Bapak Ibu ya, bukan karena saya di sini. Ini sosok berdua ini, Pak Riano, Pak Sarip, ini sudah uji coba. Saya langsung testis beliau. Ada beberapa bulan kami bersama-sama, sosok pemimpin Pak Riano, saya mau katakan Bapak Ibu adalah orang-orang beruntung memiliki pimpinan ketua seperti Pak Riano P. Ahmad. Kasih ya terusnya. Beliau adalah sosok orang yang konsisten dan bertanggung jawab. Dan saya saksi hidup dan saya betul-betul merasakan bagaimana beliau bersikap ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang permasalahan-permasalahan sekalipun sebenarnya itu bisa akan menimbulkan masalah buat secara pribadi beliau. Dan jujur saya katakan, saya tidak ada beban mau menyampaikan ini. Saya hanya memotivasi Bapak Ibu majukan organisasi ini dengan ketua seperti Pak Riano, itu kesempatan buat Bapak Ibu bisa lebih lagi. Saya sudah betul-betul ya bersama beliau ini ya menyaksikan dan merasakan bagaimana akhirnya saya terinspirasi gitu sosok beliau itu Bapak Ibu. Maka ini momen yang buat saya secara pribadi, ini kesempatan saya juga ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Saya orang yang berbeda di lingkungan kami, kerja kami Badan Persatuan Bangsa dan Politik. Cara saya bekerja melayani Bapak Ibu, saya agak berbeda. Saya tegak lurus, tidak ke kiri ke kanan. Itu sebabnya banyak persoalan permasalahan yang dipercayakan kepada saya mampu melaksanakan semua dengan baik. Karena saya lagi-lagi tidak ada beban. Dan salah satu saya tambah terinspirasi kuat itu dengan ketua kita, Pak Riano Ahmad, gitu ya. Jadi itu, salah satunya, berpolitik, boleh nggak Pak? Boleh, tapi hal-hal yang positif. Ayo tetap emas, nggak perlu harus digadang-gadang, nggak perlu harus diajak membuat deklarasi, tidak perlu. Bapak Ibu yang terlayani baik, Bapak Ibu KSP Ketua Sekretaris Bendahara yang mampu memajukan organisasi dengan baik, Bapak Ibu tanpa disuruh pun akan manut. Ini ke depan. Ini politik kita salah satu yang Bapak Ibu saya mau sampaikan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian peran Bakesbangpol dari bagaimana menjaga stabilitas sosial di masyarakat dan kondusivitas politik, menghubungkan pemerintah dengan masyarakatnya. Loh kok Kesbangpol pakai LSM aja menghubung-hubungkan kerjaan masyarakat dihubungkan pemerintah? Iya, karena kami yang bersentuhan dengan masyarakat, dengan berbagai elemen masyarakat tadi, mulai dari tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi masyarakatnya, partai politiknya, kan yang bisa berhubungan kami. Memang bisa itu Pak Camat, Pak Lurah,
Ya nggak bisa. Memang kepala biro itu misalnya nggak bisa. Ya bisa sesuai dengan tugas masing-masing. Mungkin lagi ada kegiatan sosialisasi, masalah hukum diundang, ya gitu. Tapi kami yang langsung bersentuhan, berkomunikasi dan bekerja sama bersinergi. Ya, Bapak Ibu. Lalu keberhasilan kerja kami dan kesimpulan dari bagaimana bagaimana menjaga stabilitas dan kondisi politik itu namanya memfasilitasi, menghubungkan masyarakat dan pemerintah itu namanya memfasilitasi. Kata kunci apa? Memfasilitasi. Jadi ketika Bakes Bangpom mampu memfasilitasi, maka berhasil dia melaksanakan tugas. Bakes Bangpom mampu memfasilitasi, maka dia berhasil melaksanakan tugas. Nah, pertanyaannya fasilitasinya apa, Pak? Bingung kami. Fasilitasinya berbagai aspek kehidupan tadi, Bapak Ibu kebutuhan. Ketika organisasi masyarakatan, maka masyarakat kegiatan. Kami Bakes Bangpom fasilitasi. Yuk kita duduk bareng. Apa yang menjadi rencana program Ormas? Kami yang akan meyakinkan kepada OPD kelayakan, kepantasan, kepatutan buat suatu ormas untuk bisa bersama-sama bersinergi, kolaborasi, apapun judulnya kepada SKPD. Loh kok bisa Pak? Yang kami yang punya ormas kok secara tidak langsung, karena tadi undang-undangnya bicara tentang pendaftaran kan di kami, undang-undang kita itu bicara tentang kerjasama di kami, pendaftaran di kami, pengawasan di kami, kan itu Bapak Ibu. Nah sehingga kami punya kewenangan untuk menentukan layak tidaknya organisasi, legalitasnya, track recordnya, program-programnya yang mendukung pemerintah atau tidaknya juga. Dan ini salah satu Bapak Ibu ya. Di partai politik bagaimana? Iya sama, memfasilitasi ya, misalkan kegiatan partai politik, baik yang mulai pendaftarannya sampai dengan, kan ada juga hibah bantuan keuangan partai politik ya. Nah ini Bapak Ibu nih, saya tambah lagi satu nih kata kunci. Hibah bantuan uang partai politik, Bapak Ibu ya, kan ada hibah partai politik ya. Itu sesuatu yang berbeda yang saat ini sudah ramai terjadi berkaitan dengan kinerja maupun individu ya, kinerja dan apa ya, flexing itu ya. Ini berbeda Bapak Ibu. Kalau hibah itu kehadiran kami pemerintah. Bagaimana demokrasi di Indonesia, Jakarta khususnya, bagaimana partisipasi, bagaimana pendidikan politik itu boleh nyata ada, baik adanya. Itu hibah, karena keuntungannya ada dua deh, untuk kantor sekretariat partai politik dan pendidikan politik partai politik. Sehingga Bapak Ibu, kalau pemerintah hadir, kantor sekretariat uangnya sama kayak ormas. Uang itu dihimpun menghidupkan suatu organisasi, ada yang namanya iuran, kan gitu ya, pendapatan yang sahnya mungkin dari pihak ketiga lain yang sah ya, sesuai ketentuan. Tapi kan terbatas itu, betul ya Bapak Ibu? Ormas sama kan? Sama. Partai politik itu begitu. Lalu kapan kita mau dewasa? Kalau kasihan kita belum dapat uang. Bamus besar seperti ini karena hebat pimpinan KSB-nya, dukungan pemerintah ada di dalam. Ya sama. Ketika partai politik ya sama juga. Supaya nanti kantor sekretariatnya kehidupan operasionalnya bisa hidup dengan baik, dan salah satunya dukungan kehadiran pemerintah, supaya jangan ujuk-ujuk orang yang punya uang aja bisa karena dia dukung bantu, akhirnya yang tidak melalui mekanisme prosedur misalkan dalam organisasi, dalam partai dia tampil baru diberi kesempatan pada mereka yang memang punya niatan membangun, yang memiliki pemahaman politik yang baik dan bagaimana punya niatan juga untuk memajukan bangsa. Begitu Bapak Ibu ya. Ini bedakan Bapak Ibu, jangan kita ikut-ikutan, khususnya bagus, jangan. Kita mau ikut-ikutan, kalau nggak memahami sesuatu, jangan Bapak Ibu. Bahkan titip pesan juga untuk kita tetap jaga konsistensitas, jaga Jakarta kita, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini saya terlalu banyak nih slide-nya ya. Saya simpulkan untuk bagaimana peran kita Bamus Betawi. Tentunya kita tadi sama-sama memahami, Pak Ketua tadi sampaikan berkaitan dengan Jakarta tidak lagi ibu kota, tapi masih belum. Kan juga diketesin. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 berkaitan dengan DKJ kan sekarang juga sudah terbit Undang-Undang 151 tahun 2025. Nah 151 itu mempertegas, memperkuat hasil pemilu kemarin DPR, DPD, DPRD sudah menggunakan DKJ. Nah itu 151 artinya apa? Jangan ikut-ikutan, nggak jadi itu DKI, tetap DKI enggak jadi. Ya itu nomor 2 udah 151. Gitu. Unik dari
undang-undang itu satu yang saya pelajari, yang saya lihat dan saya ingin berbagi. Ada istilahnya aglomerasi, kawasan aglomerasi. Kawasan aglomerasi ini Bapak Ibu paham tidak? Ini penggabungan, pembagian, mensinkronkan. Karena apa? Pesan di DKJ itu, daerah khusus Jakarta ke depan nanti, Jakarta ini walaupun tidak ibu kota, tetapi dia tetap menjadi kota yang pilihan, kota yang terbaik. Karena menjadi pusat ekonomi dan kota global. Betul ya Bapak Ibu? Pusat perekonomian dan kota global. Tetap ada gula, ada semua. Tetap Betawi harus memanfaatkannya. Bagaimana menuju kota global, pusat perekonomian? Syarat standarnya ya banjir, jangan ada kemacetan. Iya, kan itu. Nah itu sebabnya ada aglomerasi. Itu akan mensinkronkan ya, menuju kota global, pusat perekonomian, salah satunya aglomerasi. Ada 7 penggabungan. Bekasi, kota, kabupaten, Tangerang, Depok, Bogor, sampai dengan Cianjur. Itu akan menjadi satu kawasan kita. Yang ini ke depan Bapak. Sehingga tidak ada, itu masalahnya di mana banjir? Hilir, hulu, ada lagi. Satu kesatuan gerak langkah untuk menuju kota global pusat ekonomi. Bagaimana dengan kita masyarakat warga Betawi? Siapkah menuju ke sana? Itu dia. Nah, salah satunya adalah Bangun Betawi. Nah, ini endingnya mungkin terakhir ya. Masih ada waktu Bang? Masih. Iya, ini sebenarnya ilmunya banyak, tapi nanti bisa silakan nanti Bapak Ibu ya. Ini dimanfaatkan, file-filenya bisa Bapak Ibu ambil ya. Nah, salah satunya mungkin pesan ini Bapak Ibu, peran strategis Bamus Betawi ya. Kenapa organisasi Bamus Betawi maupun Ormas Betawi pada umumnya dia organisasi yang unik, organisasi yang harus bisa tumbuh berkembang dengan baik, karena hanya organisasi Betawi lah di DKI Jakarta ini yang memiliki payung hukum juga sama halnya dengan Bagas Papua. Di organisasi etnis Betawi itu kita punya peraturan daerah ya Bapak Ibu. Kita punya Perda 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Kita punya peraturan gubernur, punya payung-payung hukum, punya aturan-aturan yang membuat kita bisa bertumbuh berkembang dengan baik. Ya, kita juga punya Pergub 229 tentang ikon budaya Betawi. Bapak Ibu bisa bayangkan. Etnis Betawi, Bamus Betawi lah saya katakan karena saya ada di sini. Keberadaan Bapak Ibu itu orang-orang yang luar biasa, organisasi yang luar biasa. Menuju Jakarta kota global pusat perekonomian, Bapak Ibu yang organisasi kemasyarakatan dari 35.000 organisasi yang memungkinkan sejahtera tumbuh berkembang. Saya ulangi Bapak Ibu. Bagaimana menyongsong kota global pusat perekonomian? Karena ormas itu misalnya masih dalam dunia. Masih. Ya, Bapak Ibu tahu nggak ormas? Ya, ini saya kasih pembelajaran Bapak Ibu cepat. Apa yang masuk dalam ormas? Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat murni. Sepanjang yang dibentuk oleh masyarakat namanya ormas. LSM ormas bukan? Ormas. Yayasan ormas bukan? Ormas. Perkumpulan ormas bukan? Ormas. Lalu apa yang bedakan? Yang bedakan keterdaftaran bidang program kegiatan. Ada yang etnis Betawi, ada yang keagamaan, ada yang perempuan, ada yang LSM. Namanya ormas. Akan tetapi pemerintah akan mengatakan dia ormas ketika memiliki legalitas. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dibilang ormas, sepanjang ini dibentuk oleh masyarakat, dia ormas. Syaratnya tadi dia ormas, definisinya ya, supaya saya nggak asal nyablak ngomong nih, ya definisi ormas itu Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan ormas? Sesuai dengan ketentuan perundangan. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, 3 orang atau lebih yang memiliki keinginan, tujuan, program yang sama dalam rangka berkontribusi bagi pembangunan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saya sederhanakan. Bapak Ibu masuk ke dalam Bamus Betawi sukarela enggak? Bapak Ibu adalah orang-orang mulia. Karena apa? Ormas tujuannya sejatinya dalam rangka berkontribusi. Bapak bisa ngomong apa dasarnya? Loh, Bapak Ibu saya tanya sekarang, apa tujuan Bapak Ibu masuk dalam Bamus Betawi? Pasti Bapak Ibu karena satu kesatuan
Persatuan Keluarga Etnis, betul? Bapak Ibu ingin menjaga kelestarian, betul? Ya, itu salah satunya. Bapak Ibu adalah orang-orang mulia. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ormas, Bapak Ibu yang ada di dalam ormas ini adalah Bapak Ibu adalah orang-orang yang mulia, yang punya keinginan, tujuan, niat yang sama. Nah itu sebabnya kalau saya katakan tadi, kenapa organisasi masyarakat tidak bisa mau berpanjang? Ya salah satu itu kalau kontaminasi, maka kalau ada yang masalah-masalah itu ya. Karena kan harusnya semuanya punya satu tujuan. Plus berbeda. Saya nggak mau jauh ya, ini ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu berdiri bersatu, ditambah dengan Bapak Ibu memiliki payung aturan khusus yang Bapak Ibu miliki, etnis Betawi miliki, ini akan lebih dekat Bapak Ibu siap menuju kota global dan pusat perekonomian ke depan. Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu mau bersatu, bergandengan tangan, satu hati satu pikiran untuk bagaimana bisa berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Dan Bapak Ibu adalah suku Betawi, tentunya ke depan harus mendukung dan menopang itu. Setuju nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu bayangkan, ini ya, tadi saya baca nih ya, Bapak Ibu. Ini saya pemantik nih, silakan nanti Bapak Ibu berdiskusi. Kalau nanti saya masih sempat, nanti kita diskusi. Ini di Pergub 29, Bapak Ibu paham ini? Pergub 29. Pelestarian budaya Betawi itu salah satunya ikon. Ikon budaya Betawi, penerapan budaya Betawi itu memungkinkan dilakukan itu siap. Itu bisa di seluruh DKI 5 wilayah kota dan kabupaten untuk bisa bagaimana kelestarian budaya Betawi ini diterapkan ya, penggunaan ikon apa ya namanya? Gue jadi distract itu ya. Ikon Betawi ya. Apa itu namanya? Ornamen dan sebagainya itu memungkinkan Bapak Ibu. Saat DKI 5 wilayah kota dan kabupaten nggak perlu ada hibah. Tidak boleh. Tapi bagaimana kita mau menolak semua dengan baik? Harus bersatu. Kan yang memahami ikon, ornamen dan sebagainya orang Batak, kagak. Orang Jawa, kita sebentar, betul. Nanti bagaimana kita mau bersatu, berbagi. Salah satu kan dalam sekali ini kan dari berbagai unsur organisasi toh, betul. Pasti punya kelebihan. Karena tadi ormas Betawi, ormas itu salah satunya yang membedakan bidang program dan kegiatan. Ada yang seni, betul ya. Ada yang memang betul mereka pemahaman yang terkait dengan mungkin ada yang pendidikan dan sebagainya. Itu tadi disatukan, dipadukan. Ya sehingga mencapai tujuan bagaimana mendorong pelestarian budaya Betawi dan ini menjadi potensi besar. Sehingga mendorong pelestarian seni budaya dan untuk kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan ormas Betawi sangat berpotensi melalui kemajuan atau Jakarta menjadi kota global dan pusat perekonomian. Indikator keberhasilan saya baca saja Bapak Ibu ya. Kalau tadinya kalian sampaikan karena ini berarti tanggung jawab kami Bapak Ibu ya. Indikator keberhasilan organisasi. Yang pertama kesiapan. Kesiapan tentunya sumber daya, termasuk juga sumber daya manusia organisasi. Tadi saya sudah singgung terkait dengan bagaimana membuat ornamen, produk makanan khas, pernak-pernik dan sebagainya. Ini potensi kita ke depan Bapak Ibu. Menuju kota global, pendekatan kebudayaan penting. Pertahankan itu. Betawi harus maju, ya. Kalau provinsi lain bisa, kenapa kita tidak? DKI ya. Contohnya seperti Bali. Cepat dalam beradaptasi dengan perkembangan, mengambil keputusan dan menganalisa permasalahan serta peluang. Artinya, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan gambaran berkaitan dengan kota global, pusat perekonomian. Ini harus tetap kita beradaptasi, Bapak Ibu. Pahami, belajar sedikit banyaknya dengan seperti ini juga. Tadi ada masukannya, ada aglomerasi dan sebagainya itu didukung dan pemahaman harus Bapak Ibu cari, sekaligus juga kesiapan diri lebih besar dan sistem yang terstruktur dengan baik dalam mengakomodir berbagai peluang. Jadi masing-masing pengurus organisasi ini penting dari berbagai bidang program kegiatan, unsur-unsur organisasi yang masuk dalam BAMUS itu tadi di inventarisir. Berkolaborasi menjadikan pergub, tantangan dan perjuangan bersama. Kita punya perda, pergub, punya senjata, tetapi nggak mampu menggunakan. Nah ini kolaborasikan, jadikan kekuatan bersama. Ya, nanti bila perlu ada semacam FGD Pak.
FGD ini kan kita lagi garap ya, bergub kalau salah ya, bergub enggak ya, bergub ya, bergub aman tuh, ini ada akademik. Kemudian yang terakhir komitmen menjaga marwah, Bapak Ibu, komitmen menjaga marwah, citra diri budaya Betawi, terus meningkatkan kualitas SDM, menjaga ketertiban serta persatuan dan kesatuan. Bapak Ibu ini saya terburu mungkin nanti kalau ada momen waktu ya kita lebih mengerucut. Mungkin saya nanti kesempatan sekali bisa tayangkan. Saya cukup mohon maaf banyak ya, saya kira mungkin ada jawab minta sebelum saya izin bergeser nanti Pak ya. Makasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Eliezer HSDMM, terima kasih atas pemaparannya. Kita beri aplaus sekali lagi kepada beliau, luar biasa ya. Detail sampai ke Perda, Pergub semua dibahas. Ibu Dr. Aida Makula. Nah, ini luar biasa. Ini guru saya ini beliau ini. Jadi beliau ini aktivis sejak tahun 98, aktivis 98. Jadi senior kalau di kalangan aktivis hari ini ya beliau senior lah, lebih senior dibanding saya. Bu Dr. Aida Makula ini aktivis NU juga, aktivis Betawi juga, lama menjadi pengurus Bamus Betawi dan beliau akan memaparkan materinya, temanya memperkuat nilai-nilai keislaman budaya Betawi dalam rangka manifestasi kebangsaan. Karena memang Betawi ini dari awalnya kita berdiri mengenal etnis Betawi di abad 19 itu nilai-nilai keislamannya itu kuat. Orang Betawi itu rata-rata bisa ngaji, rata-rata mereka itu sholatnya rajin. Orang Betawi itu ngajinya itu ngaji lekar. Kalau ngaji itu langsung berhadapan sama ustadznya, langsung sama kiainya, diajarin sholat dan lain-lain pakai sapu lidi ya, dulu pakai sabetan gitu kalau ustadz saya ngajar. Itu kiai-kiai Betawi kalau ngajarin ngaji ke murid-muridnya itu serius. Karena memang budaya kita itu, budaya keislaman itu kental di Betawi ini. Jadi alhamdulillah Betawi di politik juga luar biasa. Apalagi dulu ya sebelum zaman reformasi, yang namanya Partai Persatuan Pembangunan itu yang menang hanya di Jakarta, hanya di Betawi di sini. Di tempat lain yang menang Golkar semua, yang menang orang-orangnya Soeharto semua, mau di Jawa, mau di Sumatera, Kalimantan. Tapi begitu masuk ke Jakarta nggak bisa yang menang Partai Persatuan Pembangunan. Karena apa? Karena nilai-nilai Islamnya itu kuat. Orang-orang Betawi itu kalau sama Islam itu dia kuat gitu. Nah ini tantangannya di politik kebangsaan hari ini. Ya kita udah mencair antara kebangsaan dengan keislaman, kita udah menyatu setelah reformasi ini. Semuanya itu kita harus sama-sama lah nilai-nilai kebangsaan, keislaman. Artinya kita harus moderat, berada di tengah-tengah gitu. Nah mungkin ini bisa lebih diperkuat lagi oleh Ibu Dr. Aida Makula. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya duduk aja ya, karena saya baru sembuh sakit. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Bamus Betawi yang tadi sudah diuji oleh Bapak Eli, yang saya juga kenal juga dengan beliau karena sama-sama dulu di Partai Persatuan Pembangunan dari masih sama-sama di ranting ya. Juga para jajaran di sini ada sekjen, Bang Sekjen kita Bang Aditya, beliau juga pengurus PWNU DKI luar biasa. Beliau juga komitmennya jelas terhadap keislaman, karena sudah kalau udah Nahdlatul Ulama udah keislaman aja ya. Teman-teman semua yang hadir pada hari ini, terutama moderator kita, Mbak Bekra juga sama ya, aktivis Ibnu. Teman-teman yang hadir di sini semua, para peserta, saya lihat beberapa yang kenal, namun mohon maaf karena agak jauh ya. Jadi di sini ada senior-senior kita, perempuan
perempuan-perempuan Bamus Betawi yang hebat-hebat, juga teman-teman, ada Bang Yudis dan lain-lain ya. Pak Eli dari Kes Bangpol, tadi saya udah bisik-bisik Pak, nanti kita ke sana ke beliau ya, karena memang beliau yang mengayomi ormas-ormas Betawi, ormas-ormas maksudnya di DKI. Baik, abang pos sekalian, tadi sudah di sudah di pantik ya oleh Bang Moderator bicara mengenai politik ya. Sebenarnya di sini yang kita bahas politik kebangsaan, tapi karena sudah diawali, ini menjadi menarik ketika kita melihat Partai Persatuan Pembangunan yang keislamannya cukup kuat, terus tiba-tiba sekarang menghilang dari DKI Jakarta. Ini sesuatu yang buat saya juga mencengangkan, karena biasanya memang orang Betawi itu nggak mau jauh dari nilai-nilai keislaman. Kebetulan makalah saya atau penyampaian saya hari ini tentang nilai-nilai keislaman, memperkuat nilai-nilai keislaman budaya Betawi. Untuk apa? Manifestasi kebangsaan. Nilai-nilai keislamannya sendiri kita harus tahu dulu. Apa sih nilai-nilai keislaman? Jangan sampai nanti kita lost ketika kita membahas tentang budaya Betawi yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita tidak paham dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Mohon maaf karena memang saya dosen ya, jadi penyampaian saya sesuai huruf seperti sebuah makalah aja ya, penelitian ya. Oke, nilai-nilai kebangsaan itu sendiri artinya adalah nilai-nilai keislaman itu secara definisi itu adalah ajaran dan prinsip hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini dicatat dulu di garis bawah. Ajaran dan prinsip hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini yang kita garis bawahi. Kenapa? Karena dalam ajaran-ajaran tersebut itu kita diarahkan untuk selalu berbuat baik. Berbuat baiknya seperti apa? Contoh, sabar, jujur, kemudian mencintai pengetahuan, selalu mengupgrade diri untuk menambah pengetahuan. Kemudian dia tidak bermain curang, lalu menepati janji dan lain-lain. Segala sesuatu yang baik-baik itu sebenarnya adalah ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ya mungkin kalau untuk agama lain mereka juga klaim, agama kami juga mengajarkan seperti itu. Saya hanya bicara yang mayoritas saja. Karena saya di sini judul materinya adalah nilai-nilai keislaman, membangun nilai-nilai keislaman. Ini cakep sekali karena memang budaya Betawi tidak jauh dari nilai-nilai keislaman yang seharusnya ya. Cuma nanti akan saya kulik dikit-dikit bagaimana kondisi masyarakat Betawi sekarang. Cuma mohon maaf, bukan untuk menyinggung atau untuk membuat abang kok ini merasa kok kayaknya Ibu Ida tuh malah menjauhkan kita dari rasa kebangsaan atau kebetawian. Ya, tidak seperti itu. Saya hanya ingin membuka wawasan abang kok bahwa kondisi sekarang ini masyarakat Betawi terutama itulah yang ramai dibicarakan. Kondisi yang sekarang ya, nanti akan saya kupas, itu dibicarakan di kalangan akademisi. Jadi biar kita paham, jangan kita hanya melihat kulitnya saja. Oh rame kok, masyarakat Betawi keren kok misalnya ya, masyarakat Betawi maju kok. Itu hanya kita memandang dari kulit-kulitnya saja, karena kita merasa ada di Bamus Betawi. Kita melihat Bamus Betawi segitu majunya. Persoalannya apa? Adalah apakah ini dirasakan juga oleh masyarakat yang di luar Bamus Betawi atau circle Betawinya? Itu maksud saya. Ini harus dikupas secara belak-belakan supaya kita
tidak terjebak dalam stagnansi. Karena kalau kita terjebak dalam stagnansi, maka tidak akan ada kemajuan untuk langkah-langkah ke depan. Oke, baik, saya bicara sekarang mengenai nilai-nilai keislaman tadi itu mencakup keyakinan atau akidah, kemudian ibadah, dan yang terakhir akhlak budi pekerti. Ini 3. Kalau masalah keyakinan, saya yakin setiap orang punya keyakinan. Kalau Islam ya tentunya terkait dengan keimanan. Ada rukun iman kita ya. Saya yakin semua Abang Pok udah paham banget. Iman gak kok kalau bahasa Betawinya ya. Sama malaikat, iman lah, gue percaya lah ada malaikat gitu. Persoalannya mana ya, malaikatnya gak kelihatan gitu ya. Jadi pada hal-hal yang gaib pun kita harus percaya. Di dalam Islam ya. Iman gak kepada Allah? Iyalah, masa gue orang Islam gak beriman? Itu kalau orang Betawi ditanya seperti itu, kencang sekali jawabnya. Gak ada tawar-menawar gue, biarpun dia minum homer, biarpun dia minum bir, dia tetap aja bilang, gue beriman, jangan main-main loh, gitu. Ya, itu Betawi. Saya bukan mendiskreditkan orang Betawi bahwa ada juga yang minum. Gak di dalam agama apapun ya, pelanggaran-pelanggaran keagamaan kan pasti ada. Oke, terkait dengan persoalan akidah, clear. Orang Betawi jelas imannya, keislamannya jelas. Lalu kedua terkait dengan ubudiyah, ibadah. Jangan tanya, yang paling lama kalau ada selamatan itu orang Betawi. Ya. Ada ada baca ribahnya. Sebelum ribah apalagi tahlil dulu. Itu tahlil la ilaha illallah itu bisa 100. Ya orang Betawi. Saya bangga kok. Bangga, kita harus bangga. Kenapa? Karena kita berbeda. Tahlil, kemudian dia baca sholawat ya, kemudian sholawat tiba dan seterusnya. Lalu tidak lupa mengundang ulama. Itu orang Betawi. Apalagi sama yang namanya habaib, betul ya? Sama habaib, sama kiai, mereka menghormati. Saya tidak mau membahas soal habib yang mana yang benar dan salah, saya tidak mau. Terlepas dari itu, orang Betawi dari zaman dulu cinta sekali kepada ulama, betul ya? Nah, ini sebenarnya ini dua hal yang penting. Lalu yang terakhir itu yang ketiga adalah akhlak budi pekerti. Orang Betawi itu, ya, silakan. Oh iya. Abang kok di-cut dulu karena Pak Eli mau pamit, mau ngasih kata dulu sebentar ya. Lanjut. Ya, iya. Mohon maaf, ini Pak Eli mau pamit, kita memberikan plakat dulu ya kepada yang terhormat Abang Sekjen Bamus Betawi, Bang Tahyudin Aditya untuk memberikan plakat kepada Pak Eli. Kenapa? Karena sudah banyak yang orang Betawi dekat dengan Jawa, orang Jawa malah pakai budaya Jawanya yang dipakai. Dia pakai dandanan belangkon, pengantinnya ketimbang pakai baju Betawi. Alasannya apa? Berat, pusing gitu nih, pakai baju Betawi. Karena ada depan ini ya, yang buat ronce-ronce. Udah gitu pakai budaya Betawi ribet, pakai palang pintu segala macam. Ini yang banyak yang sudah tidak peduli dengan kearifan lokal. Awas. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena terjadinya krisis ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat Betawi. Jadi ekonominya dibangkitin dulu, sehingga rumahnya tidak dijual kepada orang lain. Kalau ada perumahan dia yang borong. Kita bangun perumahan di Ceger misalnya, daerah Betawi kan. Berapa satu rumah 1 miliar? Oke, saya beli 10. Misalnya ya. Kalau sudah kaya kan seperti itu. Ekonominya dibangkitkan dulu. Minimal dia tidak jual rumah. Saya setiap kali jalan Abang Pok di daerah Ceger, tapi yang daerah dalamnya tuh kan masih ada sawah-sawah ya. Saya sampaikan ke anak-anak saya
Supaya apa? Supaya di Jakarta masih ada sawah walaupun sedikit-sedikit. Mama akan umumkan semua yang punya sawah silakan daftar ke saya. Saya gaji. Yang penting rumahnya tidak dijual, gitu. Apa tanahnya tidak dijual. Saya sampai bilang begitu, kenapa? Karena kita rindu masa-masa dulu yang Betawi yang nyaman, yang tidak padat, yang nggak kesini kejedot rumah, ke kiri kejedot tembok, kan gitu ya. Kita rindu sekali kepada suasana Betawi yang asri, kemudian maghrib terdengar suara orang mengaji, misalnya, seperti itu. Kita rindu sekali. Oke. Nah, lalu apalagi persoalannya adalah krisis identitas. Yang tadi saya katakan, kalau abang kok suruh nonton ulangan film Dul anak sekolahan, masih mau nonton kan? Masih. Tapi kalau anak milenial, abang kok yakin mau pulang? Gak. Apalagi anak generasi alpha, gak akan mau. Apaan sih filmnya kayak gitu ya? Karena kan saya bilang tadi, mereka orang-orang realistis. Jadi kalau film itu realistis, mereka baru mau nonton. Gitu. Nah, ini tantangan kita. Terus siapa nanti yang nonton Lenong? Siapa nanti yang nonton Gambang Romo? Atau Gambus deh, Gambus. Ya, mereka lebih senang, dangdutan. Dangdut itu budaya Betawi kan ya? Bukan, Melayu. Iya, Melayu. Terus yang saya tahu yang Betawi itu yang gambusnya ya. Gambus ya. Gambang Kromong, kemudian gambus. Saya semalam lihat itu yang di-upload sama Bangul di daerah Muncul, masih ada tuh dia. Latihan silat dan ya Posida ya. Ya Tanjidor. Abang Pok, kalau hari ini saya tawarkan, Abang Pok ada tontonan gratis nih. Ya. Penampilan artis-artis Korea di Senayan gratis. Tapi ada 2 penampilan. Di sebelahnya, di Gelora Bung Karno-nya ada penampilan Gambang Kromong. Abang Pok pilih yang mana? Separuh yang jawab. Yang Gambang Kromong biasanya laki-laki bener. Kalau yang sudah milenial, udahan dia artis Korea gitu ya. Ini kan artis Korea. Jadi saya mendapati itu waktu saya di Senayan itu, wow, artis Korea tampil itu K-pop, Masya Allah. Itu yang nonton dari kalangan atas sampai kalangan bawah sekalipun mereka bela-belain dengan nilai tiket paling murah 1,2 juta. Luar biasa. Abang Pok, ini tantangan kita. Kita gak pernah berusaha bilang sama anak kita, kamu harus seneng loh budaya Betawi lucu tahu, menarik tahu. Saya yakin Abang Pok gak pernah ngomong begitu. Ya? Saya yakin. Kalau saya terus terang saya gituin anak-anak saya. Budaya Betawi lucu tahu ramai. Iya, dia ada tertarik. Kenapa? Karena bahaya nanti. Kalau sudah krisis identitas bahaya. Oke, ini masuk ke dalam pembahasan tadi ya, yang masyarakat multikultural ini, masyarakat kita ini tantangan kita. Di tengah masyarakat majmuk multikultural ada orang Jawa, ada kita Betawi, dimasuki Jawa, Sumatera dan sebagainya, masihkah kita bisa bertahan? Saya tidak bicara kota global dulu deh, itu bagiannya Bang Sari. Yang ini aja yang kelihatan, masih bisa bertahan nggak? Yang saya tahu malah kitanya masuk ke dalam budaya mereka. Ini udah terjadi akulturasi. Lalu yang paling bahaya adalah yang terjadi asimilasi.
hilang sama sekali budaya kita, tergerus oleh mereka. Ini yang paling berbahaya. Jadi ini PR kita supaya kita mempertahankan itu. Kita dengan suku lain boleh berteman, boleh berkolaborasi, tapi jangan sampai budaya kita tergerus oleh suku-suku lain. Di Jakarta loh, ini Jakarta. Kalau kata orang sekarang, anak sekarang, ini Jakarta men, gitu ya. Ini Jakarta bro, gitu. Jangan sampai tergerus oleh budaya orang lain. Jadi saya senang karena sekarang di kelurahan, di kecamatan sudah ada gigi balang ya. Bahkan di jembatan layang Mampang misalnya ada gigi balang. Nah terus cuma sampai di situ. Malah ada yang bertanya, itu kalau di hotel-hotel ada nggak sih makanan Betawi, minuman Betawi dan sebagainya, seni budaya Betawi? Bagaimana caranya orang masuk Jakarta dia merasa, oh saya ini ada di Betawi ya. Seperti ketika saya masuk ke Aceh dengan Bang Sari di waktu itu ya, kita 4 hari dengan ketum almarhum Haji Lulu. Saya ke sana ke Aceh, kita 4 hari. Ketika Bang Sarip di kamar, ketum almarhum Haji Lulu di kamar, saya keluar mau ngayal ceritanya. Udah malam itu, udah jam 9. Kok pengen makanan Aceh ya? Terus akhirnya saya minta supir mengantarkan. Tapi izin sama beliau izin. Bang saya keluar ya. Siapa? Supir. Oke. Supir mobil sewaan yang kita sewa. Begitu saya diantar, Pak supir ini orang Aceh asli. Dia bilang gini, Bu nanti kalau ditanya ibu sama siapa? Bilang sama saya, suami ya Bu. Ibu bilang aja sama suami, saya gak turun kok. Ibu beli aja, saya di mobil. Ibu nanti kalau ditanya tuh dia tuh saya sama suami. Tunjuk aja mobil. Saya bilang kenapa Pak? Oh di Aceh ini gak boleh Bu, perempuan malam-malam makan sendirian di resto atau di kafe. Oh gitu? Iya, harus sama suaminya. Sesampainya saya di kafe, saya nitip, oh iya, rata-rata pasangan, laki perempuan, rupanya suami istri. Dan kalau ada yang bohong, saya nggak tahu deh tuh ya, bohong. Dan ada juga kelompok laki-laki semua, tapi tidak ada kelompok perempuan semua, tidak ada. Betul, saya ditanya, ibu sama siapa? Betul, saya ditanya. Oh, saya sama suami di situ di mobil. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Dan saya tidak bisa makan di situ karena sendirian. Jadi saya bungkus, saya bawa ke hotel. Saya tanya, emang peraturan di sini kayak gitu ya Pak? Iya. Oh, kalau gadis malah lebih parah Bu. Jam 9 malam itu sudah tidak boleh ada di luar. Jam 10 malam kalau masih ada gadis keluyuran di jalan ditangkap oleh polisi syariat. Oh alah, kata saya. Oh gitu, iya Bu. Makanya anak-anak gadis di kita aman Bu. Dan mereka banyak yang rajin menghafal Al-Quran karena lama di rumah malamnya. Oh, saya baru tahu loh Pak. Iya Bu, di sini begitu. Saya bilang mudah-mudahan itu tradisi tidak hilang. Dan saya betah di sana. Rasanya seperti di Serambi Mekah. Benar-benar memang Serambi Mekah ya sebutannya. Lalu ketika orang datang ke Jakarta apa? Di Jakarta nggak boleh loh begini, begitu, tidak ada. Iya kan? Yang mengotori Jakarta itu orang luar daerah loh, mohon maaf ya. Kalau orang Betawi kayaknya di rumah-rumah aja deh. Masih agak-agak ketat juga bapaknya nih kontrol anaknya. Yang kemarin pentas-pentas apa ya kayak banci-banci gitu, itu bukan orang Jakarta. Saya yakin bukan orang Jakarta. Orang daerah. Ya itu yang saya maksud. Jadi kita udah krisis identitas kita kemana? Nah, saya teringat surat Al-Hujurat ayat 13. Saya bacakan ya, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini perlu
Ini ajaran Al-Quran. Kan tadi di awal kita nilai-nilai keislaman berdasarkan Al-Quran dan hadis. Saya ambil dalilnya satu aja, bahwa wahai orang-orang yang beriman, kita semua tentunya beriman. Tadi saya sudah sampaikan kan, kita punya keyakinan. Wahai orang-orang yang beriman, kita sesungguhnya kita itu diciptakan min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kita itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini tolong digarisbawahi, lita'arafu, supaya saling mengenal. Bukan supaya bergaul hingga hilang budaya asli, tapi hanya saling mengenal. Oh, budaya Sumatera seperti ini ya. Oh, budaya Aceh seperti ini. Oh, budaya Jawa seperti ini. Oh, Sunda seperti ini. Kita disuruh untuk mengetahui, tapi tidak boleh menyinggung perasaan mereka, karena kita sudah tahu. Tadi di awal saya sampaikan bahwa 3 unsur tadi, unsur akidah, ibadah, dan akhlak, itu meliputi himbauan untuk selalu berbuat baik, arahan untuk selalu berbuat baik, bahkan mewajibkan untuk selalu berbuat baik, jujur, saling menepati janji, dan seterusnya, adil. Nah itu ditaruh untuk supaya saling mengenal. Jadi kita adil. Pada orang Sumatera kita jangan begini, karena nanti dia tersinggung misalnya. Oke, baik, di ayat terakhirnya inna akramakum indallahi atqakum, walaupun Allah tidak terlalu peduli terhadap kesukuan, terhadap pengelompokan, karena di mata Allah yang terbaik adalah yang paling bertakwa. Maka saya berharap orang Betawi inilah yang paling bertakwa, supaya dia yang paling bagus. Jadi segala persoalan ini saya sebagai akademisi mencoba memberikan solusi. Beberapa solusi dari persoalan-persoalan yang tadi saya jabarkan. Mungkin yang pertama, pelestarian budaya. Ayo kita lestarikan budaya kita. Yang dulunya mungkin biasa bagus seperti apa, itu dilestarikan lagi. Kalau yang sudah mulai hilang, ayo abang kok ngomong sama anak-anaknya, mulai hari ini kayaknya bapak sama ibu mau memberlakukan ini kira-kira gimana gitu, didiskusikan dulu. Jangan main terapkan, nanti mereka kaget. Jadi sudah dibicarakan. Lestarikan budaya kita, baik dari segi seni, hukum, dan sebagainya ya. Dari segi bahasa dan lain-lain, itu dilestarikan. Cara berpakaian, cara tingkah laku. Kemudian yang kedua, penguatan komunitas. Nah tadi Bapak Kesbangpol ya, Pak Ewi menyebutkan ternyata di kita ada 35.000 ormas, itu DKI. Nah 35.000 ormas ini berarti kan komunitas. Nah itu harus dikuatkan. Abang Empok punya komunitas sendiri-sendiri, misalnya dari ormas apa dikuatkan. Penguatan komunitas ini tentunya ya tadi nanti ya akan larinya dengan ciri khas dan sebagainya, tapi jangan eksklusif. Saya mohon jangan eksklusif. Kenapa? Karena eksklusivisme itu bisa merusak tatanan sosial. Eksklusivisme bisa merusak tatanan sosial. Kita kan ini misalnya, kita begini aja yuk, jangan sama yang lain, jangan. Itu adalah proses penyinggungan kita terhadap orang lain. Lalu yang ketiga, regulasi yang efektif. Kita buat regulasi baik di internal Bamus Betawi maupun eksternal pada pemerintah. Kita bikin yang efektif. Sekarang sedang digodok pergub ya, perda sudah. Perda dulu saya ikut mengawal dengan teman-teman yang lain di DPRD cukup lama sampai akhirnya diresmikanlah perda tersebut, diberlakukan. Namun untuk pergub sudah berapa tahun ya dari kita mengawal dulu sampai hari ini belum diputuskan juga peraturan gubernur tentang budaya Betawi. Lalu yang terakhir, pendidikan yang membumi itu tadi, didik anak-anak kita untuk mencintai budaya Betawi. Didik anak-anak kita untuk selalu menjaga kebiasaan yang baik-baik.
Bapak Ibu mohon maaf ya, saya belum lama ada kawan di Majelis Taklim meninggal orang tuanya. Saya tanya, meninggalnya di mana? Enak banget. Begitu ibu saya tidur, udah gak ada umur setelah itu. Bagus banget meninggalnya ya. Amalannya apa? Saya tanya. Banyak Bu amalannya. Salah satunya yang bagus saja. Ibu gak pernah ninggalin ngaji setelah maghrib. Ya gitu. Terus apa lagi? Ibu rajin ngaji-ngaji Majelis Taklim keliling-keliling. Oke. Terus anak-anaknya gimana? Anaknya udah enggak. Anaknya sudah tidak pegang itu. Itu dia Bu. Ya sih mereka sih ngomongnya begini. Itu dia Bu, susah ya ngikutin orang-orang dulu. Emang ibu nggak mau? Atau anak-anaknya nggak mau meninggalnya sama dengan ibunya? Yang enak gitu. Tinggal tidur, tau-taunya udah nggak ada. Mau sih, ya pegang dong. Pegang kebiasaan yang baik-baik dari orang tua kita. Lestarikan. Lalu yang terakhir, kolaborasi antar pihak. Tadi sudah disebutkan 35.000 ormas di Jakarta. Ayo silakan berkolaborasi. Saya juga kebetulan punya ormas format KIB, silakan berkolaborasi kalau mau. Kita open, terbuka. Semua saya berharap juga begitu, berkolaborasi. Buat apa? Buat kemajuan Betawi tentunya. Buat mempertahankan budaya Betawi. Buat memperkokoh keislaman budaya Betawi. Buat apa? Untuk manifestasi kebangsaan. Manifestasi itu perwujudan. Dari yang tidak ada jadi ada. Ayo kita bikin. Kebangsaan apa? Sama persatuan. Kita kesadaran diri, penyamaan diri kita, kesamaan nasib. Jadi kita sama-sama orang Betawi ya, iya. Berarti nasib kita sama ya, iya. Ayo kita perkuat. Kita melakukan kolaborasi antar kelompok supaya lebih kuat lagi. Dan terakhir saya sampaikan bahwa betapa orang-orang Betawi itu terkenal dengan kearifannya, kebaikannya. Kenapa? Karena buktinya di Jakarta boleh tinggal suku-suku lain, tapi di daerah lain belum tentu orang Betawi boleh tinggal di sana. Tepuk tangan dong buat Betawi. Oke, saya rasa cukup ya apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus sekali lagi buat Ibu Dr. Ida Abdullah atas presentasinya yang luar biasa untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Betawi yang hari ini mulai tergerus oleh zaman, mulai tergerus oleh teknologi, mulai tergerus oleh globalisasi, dianggap kuno, dianggap ketinggalan zaman dan lain-lain. Kalah sama K-pop, kalah sama yang anime-anime baru itu yang ada di medsos. Terus banyaklah nilai-nilai adat istiadat kebudayaan kita yang lahir dari masyarakat Betawi ini apa namanya, yang mulai udah hilang, kalah dengan budaya-budaya asing yang hadir di negara kita, baik dari Korea, dari Jepang dan lain-lain. Ya ini merupakan keniscayaan yang menjadi tantangan kita. Jadi kita nggak bisa menghindari itu, karena memang zamannya udah zaman seperti ini, zaman media sosial, zaman teknologi. Kita sebagai generasi penerus Betawi, mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi, karena yang bisa beradaptasi itulah yang bisa unggul, yang bisa menang. Nah selanjutnya kita akan mendengarkan langsung tentang budaya Betawi, untuk memajukan budaya Betawi dari pakarnya langsung nih, aktivis Betawi udah puluhan tahun, mantan sekjen Bamus Betawi, dari remaja udah bergelut lah di bidang budaya Betawi, di bidang ormas Betawi dan lain-lain. Kepada yang terhormat Abah kita Bang Haji Syarif Hidayat Ketua SIP, waktu dan tempat kita persilakan.
serta dialog kebangsaan Australia yang akan diselenggarakan untuk yang kedua setelah tadi pagi di Hotel Mega Anggrek. Sekarang untuk orang Jakarta Pusat, tadi untuk orang Jakarta Barat, sekarang untuk orang Jakarta. Bapak Ibu sekalian, jam kita sekarang udah hampir 4:30. Jangan banyak-banyak ya. Ya, siap-siap rombongan panitia khususnya bagian bendahara supaya di absen. Ada makan sore nanti? Ada makan sore ya. Sabar ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian sabar, nanti kita makan sore sekaligus mudah-mudahan tentang transportnya yang lebih baik, tapi tujuan kita bukan itu lagi. Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Bu Aida dan Pak Eliezer selaku Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta telah memperkaya hasanah positif. Apa yang disampaikan Bu Aida adalah semacam early warning system atau satu keadaan yang kita mesti aware dengan keadaan ini, bahwa situasi perkembangan politik kebudayaan itu sudah sampai pada batas mengalami degradasi maksimum yang sudah seperti yang tadi Bu Aida jelaskan. Benar gak itu? Nyata gak itu? Nyata. Sebenarnya saya selain dari saya mulai karir saya 30 tahun yang lalu dari aktivis di tingkat kelurahan, saya jadi pengurus program di tingkat kelurahan, tapi memang karir saya itu sebagai sekretaris dulu, sekretaris ranting Porkabi Kelurahan Pondok Kelapa, terus jadi sekjen Porkabi, terus jadi sekjen Bamus, terus jadi sekretaris forum pembauran etnis seluruh Indonesia. Apa yang disampaikan Bu Aida tentang degradasi budaya itu adalah sesuatu hal yang nyata yang bukan hanya dialami oleh kaum muda. 36 provinsi, sekian ratus etnis di Indonesia yang bersifat etnis tradisional atau tradisional etnik mengalami degradasi kebudayaan yang semua harus. Saya berteman dengan mereka, kebetulan saya jadi sekretaris forum pembauran etnis di 34 provinsi dan 7 etnis besar di Indonesia khususnya. Apa yang mereka sampaikan semua sama. Orang Dayak mengalami degradasi. Di Kaltim sekarang orang Dayak, orang Pasir Penajam mengalami hal yang sama kita. Kalau dulu belum ada pelacuran di Pasir Penajam, sekarang di kawasan ibu kota baru itu Bari. problemnya sama. Bang Bari. Anak-anak muda di Pasir Penajam juga mengalami hal yang sama. Di Riau juga kita mengalami. Di Papua, baik Papua Barat maupun Papua sekarang kan sudah dibagi menjadi 6 provinsi yang sekarang. Itu juga mengalami problem-problem yang sama. Spesifik kita di Betawi lebih mengalami degradasi yang luar biasa karena DKI itu ibu kota. Orang-orang yang datang kemari adalah orang-orang yang siap bertarung. Orang datang itu yang mampu survive, dia yang terbaik. Orang Jawa yang datang kemari adalah yang paling berani, yang paling pintar dan yang paling jago. Kalau enggak yang paling jago dari suku-suku di Indonesia nggak akan bisa. Sementara orang Betawi dari yang paling jago, apa yang paling kagak jago ada semua di sini. Dari mulai kamar depan sampai kamar tidur mereka masuk semua. Orang Betawi bangun tidur harus siap bertarung, buka pintu langsung tarung. Kalau orang lain kan ada spare waktu tuh, merantau dulu, jalan dulu, terus kemudian baru bertarung. Kalau kita nggak buka pintu langsung bertarung. Kenapa? Karena kita ibu kota tujuan kan, ya kan? Inilah konsekuensi daripada kita menjadi ibu kota selama 70 tahun. Tetapi orang Betawi masih tingkat punya daya tahan atau survive-nya itu tinggi.
Ada orang berimajinasi, saya sebutnya dengan istilah imajinasi. Kenapa sih? Perlu dicatat juga ya, orang Betawi itu mudah tapi susah. Dulu tahun 77 dan tahun 85 P3 hanya bisa menang di DKI Jakarta. Ya kan? Benar kan? Nggak, kecuali Aceh. Cuma Aceh yang bisa nandingi, cuma Betawi yang bisa nandingin Aceh. Kalau Aceh kita tahu deh, paham ya kalau Aceh kan? Tapi Betawi itu susah kita ditaklukkannya. Pindah ke Kaltim juga salah satunya adalah politik kebudayaan yang orang Betawi itu kemarin, tahu kan peristiwa kemarin itu kan? Ya, capek beresin orang Betawi supaya jadi ibu kota karena dia punya kemampuan survive. Ya, orang Betawi nggak bisa diubah, dia bentuknya stuck, mampu fleksibel, tapi dia susah. Ya kan? Lihat suku bangsa yang lain, dalam hanya waktu yang tidak terlalu lama, dia bisa selesai. Ya kan? Kita kalau kita kalkulasi politik, partai politik di Jakarta tidak ada yang mampu survive, betul-betul menguasai. Kalau misalnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan, semua kalau sudah dipegang selesai. Kalau Betawi nggak bisa selesai. Kenapa? Karena Betawi kagak ada rajanya, jadi susah pegangnya. Anas Parut jadi raja, Tahirin jadi raja, jadi susah pegangnya. Makanya bagusnya orang bikin itu dia deh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita datang berturut-turut selama 5 tempat ya untuk melakukan dialog politik bangsa. Ini apa sebabnya? Ini adalah regulasi. Regulasi itu adalah kebijakan yang berasal dari bahasa politik dan dinamika politik. Hari ini kita ada di tempat ini karena ada regulasi. Ada aturan yang menyebabkan kita mendapatkan dana hibah sebanyak 8 miliar. Gak gampang itu. Itu gak gampang, gak mudah dan panjang ceritanya yang juga belum tentu bisa diselesaikan. Sampai selesai belum tentu juga. Tergantung kita punya kemauan atau tidak. Nah, regulasi itu adalah satu keputusan yang dimana keberpihakan pemerintah kepada kita berdasarkan sebuah situasi politik. Tadi Bang Eli udah nyebutin tuh. Cuma dibandingin zaman dulu sampai sekarang, dulu kita di Bamus Betawi, saya, Pak Anas, Pak Tajudin, lama lah kita hampir 25 sampai 30 tahun. Yang namanya anak Betawi masuk hotel jarang-jarang, paling setahun sekali kita. Ini sehari 2 kali kita. Kalau yang hadir tadi di Jakarta Barat pindah lagi kemarin, nanti 2 kali kita kan. Dulu kita setahun sekali. Dan kita juga nggak ngerti di hotel itu kayak gimana ceritanya. Dulu kita juga nggak ngerti itu orang ngobrol dan nggak pernah ada orang yang menyampaikan tentang itu. Apa itu perda, apa itu undang-undang, apa ini segala macam rupa. Paling saya, Pak Tahyudin dan Pak Anas itu mengerti tentang itu kira-kira paling 3-4 tahun terakhir. Sebelumnya kami nggak ngerti gimana ceritanya. Dan alhamdulillah abang-abang sekalian, popo sekalian sekarang sudah mendengar cerita tentang itu dan dibicarakan dan didiskusikan sehingga memantik keinginan kita untuk tahu apa sih itu Bang perda pakai nomor 4 tahun 2015, apa sih itu Bang undang-undang nomor 2 tahun 2024, apa sih Bang itu undang-undang nomor 5 tahun 2017. Dulu kita nggak pernah dengar itu, nggak pernah dengar kita. Dan kita dulu juga tidak pernah berdialog soal itu. Kalau menurut pemahaman saya, apa yang dikhawatirkan Bu Aida ada. Tapi apa yang nyata faktualnya juga ada. Contohnya saya kasih contoh. Tahun era di bawah tahun 2000-an, saya itu setelah tahun 2001 sampai tahun 2005 saya baru kenal
apa itu kembang kelapa? Padahal saya orang Betawi asli. Nyak saya orang Klen, nyak saya orang Jati Kerabat, bapak saya orang Klender. Apaan itu kembang kelapa? Kita nggak ngerti kembang kelapa itu apa. Ondel-ondel itu kayak gimana sih ondel-ondel? Ujung serang itu kayak apa? Sadaria kayak apa? Baju encim kayak apa? Baju kerancang kayak apa? Cukir itu kayak apa? Kita nggak ngerti. Tahun di bawah tahun 2000. Tetapi sekarang itu dapat kita rasakan dan kita mengerti. Mungkin anak-anak kita juga tahu ondel-ondel itu apa, ujung serong itu apa, kebaya encim apa, terus kemudian kembang kelapa apa, tanjidor apa. Dulu kami mungkin Betawi pinggiran ya, di Durensawit itu Betawi pinggiran, Betawi coret zaman dulu. Kita nggak ngerti semua cerita itu kecuali orang Matraman. Anak-anak sini yang Setio berpaham kali karena di kota, kalau kami nggak paham soal itu. Tapi sekarang secara keseluruhan orang Betawi mengerti itu kan, benar nggak? Dan forum-forum tentang Betawi didiskusikan di hotel-hotel mewah sekarang, dipertunjukkan di banyak tempat, diatur dalam aturan pemerintah dan lain sebagainya. Regulasinya sudah maju, ya kan? Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke situ, saya cuma mau bilang bahwa regulasi itu sangat penting, kebijakan politik itu sangat penting. Hanya dengan tanda tangan perda, ya kan, diundangkan, maka semuanya akan mengikat. Satu orang tanda tangan pergub, semuanya mengikat. SKGUP mengikat dan lain sebagainya. Maka kebijakan politik itu menjadi penting. Alangkah benarnya pada saat ini Bamus Betawi mengadakan dialog politik dan kebangsaan dalam konteks pemajuan kebudayaan Betawi. Tepuk tangan buat Bamus Betawi. Kenapa? Karena menggugah kesadaran itu tidak mudah. Saya mengurus Porkabi sebagai pendiri Porkabi dari tahun 2001 tanggal 18 April sampai tahun 2025, udah berapa tahun? 24 tahun saya bekerja untuk itu sebagai underbound dari Bamus Betawi. Jadi kalau ada orang Porkabi datang ke Bamus Betawi, emang ini rumah besarnya, paham nih? Kalau Bamus Betawi ada yang gangguin, Porkabi wajib gak menjaganya? Orang wajib menjaganya. Memang Bamus Betawi adalah rumah besarnya organisasi kebetawian. Jelas nih ya. Nah, regulasi itu seperti apa? Regulasi itu berupa kebijakan pemerintah, berupa yang pertama, alhamdulillah saya katakan berkali-kali, ini semua yang datang meskipun belum paham, masukin di dalam otak. Nanti tanya lagi supaya nanti setahun lagi, 6 bulan lagi bisa ganti Haji Sarip di depan, bisa ganti Dr. Aida Mahmula di depan, bisa ganti Rendra di depan, bisa ganti Tayudi di depan, agar kita dapat merasakan itu. Yang paling penting itu kan regenerasi. Kalau nggak regenerasi, ini organisasi nggak tumbuh dan tidak baik, ya kan? Jangan terus jadi peserta, harus jadi narasumber. Sebelum jadi narasumber, jadi MC dulu. Jadi MC, baru jadi moderator, baru jadi narasumber, baru jadi keynote speaker, baru jadi ketua umum Bamus Betawi. Ada prosesnya bang, ya. Jangan bang, saya mau jadi moderator program, bang saya mau jadi narasumber. PA itu namanya. Bapak Ibu sekalian, jadi regulasi itu pada tingkat pusat, dengerin, biar paham nih. Saya dari tadi lihatin undang-undang apa sih bang? Undang-undang itu adalah aturan yang mengatur pada tingkat pusat atau garis miring nasional, namanya undang-undang, kesepakatan antara presiden dan anggota DPR RI serta DPD yang namanya MPR. Itulah yang disebut undang-undang.
Contohnya kayak apa? Contohnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Daerah Khusus Jakarta. Itu namanya undang-undang. Dia mengatur itu paling tinggi. Kalau udah diputuskan di dalam undang-undang, maka di bawahnya adanya disebut Kepres, keputusan presiden, Perpres, peraturan presiden. Untuk menjelaskan undang-undang itu dibutuhkan yang namanya peraturan presiden. Sampai di situ tuh kita mesti paham. Kok pakai ada nomornya bang? Memang ada nomornya. Setiap tahun itu ada undang-undang yang diterbitkan. Contohnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pengganti dari Undang-Undang 29 Tahun 2007. Karena status DKI tidak lagi menjadi ibu kota, maka diganti dengan Undang-Undang 29 status DKI adalah ibu kota. Diganti sekarang karena tidak menjadi ibu kota, namanya Undang-Undang 2 Tahun 2024. Nah, benar aja lu jadi 2024. Ya, itu begitu kira-kira. Ya. Di bawahnya undang-undang ada di tingkat provinsi dan kota, namanya Perda. Ya. Contohnya apa? Perda itu mesti punya sandaran ke atasnya, namanya undang-undang. Perda itu adalah peraturan daerah. Peraturan daerah itu contohnya peraturan daerah nomor 4 tahun 2015, spesifikasinya tentang pelestarian budaya Betawi. Dari perda itu disebutkan bahwa mitra pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta dalam melestarikan budaya Betawi adalah Bamus Betawi. Siapa yang bisa menetapkan itu? Ya pemerintah, antara gubernur dengan DPRD. Maka Bamus Betawi adalah satu-satunya lembaga mitra pemerintah dalam melestarikan budaya Betawi. Jadi kalau ada orang ngomong, orang kok bisa bang, ini kok bisa? Sebenarnya tidak bisa. Kalau kita taat pada aturan dan mekanisme itu, gitu. Jelas, bahwa ya, jadi yang perlu kita sampaikan adalah itu. Ya. Politik kebudayaan yang dianut oleh kaum Betawi adalah politik budaya yang seperti dijelaskan sama Bu Aida dan Pak Eliezer. Maka dari itu saya menyampaikan bahwa bagaimana sih perjalanan politik kaum Betawi? Karena saya disuruh potretnya itu dari regulasi dan perjalanan politik kaum Betawi. Kaum Betawi itu sebenarnya apa sih? Kaum Betawi itu adalah komunitas, kumpulan orang yang sama bentuknya dan pikirannya membentuk satu budaya baru. Karena budaya Betawi itu campuran, tadi saya cerita, ya, campuran dari beberapa macam budaya. Ada Melayu, ada Sunda, ya kan? Ada Cina, ada Arab, ada Belanda, Eropanya tuh dikit-dikit, ya kan? Ada Aceh dan lain sebagainya, membentuk diri menjadi satu bentuk komunitas baru yang bernama Betawi. Jadi wajar kalau bentuk kita itu ada yang agak sipil, ada yang agak blok kayak orang Arab, ada macam-macam, ya kan? Karena kita campuran gitu, membuat etnis baru yang namanya disebut Betawi. Kapan Betawi itu dikenal? Yaitu pada tahun 1923. Dalam bentuk komunitas dan entitas, masyarakat Betawi itu pada abad ke-17 dikenal. Tapi pada tahun 1923 berdirinya apa yang dikata Pak Hendra tadi,
yaitu perkumpulan kaum Betawi menuju apa yang disebut Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dari 23 sampai ke 28 tuh deklarasinya tahun 23 yang disebut perkumpulan kaum Betawi. Tahun 28 ikut Sumpah Pemuda. Siapa pendirinya? Bapak Husni Tamrin. Orang mana? Kata orang Kalipasir. Lebih dekat dengan orang Sawah Besar. Ya, benar gak tuh? Benar gak tuh? Yang patungnya ada di depan Monas tuh. Yang Pak Pramono bersumpah, berjanji akan mendirikan patung Husni Tamrin lebih besar yang akan dibangun di depan patung Arjuna. Kenapa mesti dibangun Husni Tamrin? Karena Husni Tamrin adalah tonggak pemikiran intelektual kaum Betawi. Murni enggak? Ada sentuhan Prancisnya Husni Tamrin. Dari perjalanan itu, biar teman-teman tahu, ini kan nanti jadi aktivis Bambu Betawi. Yang paling belakang, biar paham. Roh, apa namanya? Rohmah. Biar paham nih, besok jadi aktivis Betawi, biar paham. Kalau ditanya kapan sih entitas Betawi itu ada? Tahun 1923 berdirinya yang disebut Perkumpulan Kaum Betawi. Itu pertama kali orang tahu. Kemudian perjalanan sejarah juga menentukan setelah Betawi pada berdiri itu ada 11 ormas yang mendirikan diri. Contohnya apa namanya? Mahasiswa Betawi, Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi. Ada yang di Jogja, ada yang di Bandung. Ini yang datang kadang-kadang saya lihat banyak pengurus yang baru masuk jadi pengurus Bamus, belum mengerti latar belakang. Katanya Bamus LSM aja, ya kan? Banyak yang nggak paham Pak Yudhistira. Ini bapaknya Pak Yudhistira ini pendiri apa namanya organisasinya? Yayasan Jakarta. Ada 11 tuh. Ada Iwada, ada LKB ya, dan lain sebagainya. 11 ormas membentuk diri tahun 84, jadilah yang disebut Bamus Betawi berdasarkan instruksi dan keinginan dari Presiden Soeharto supaya dibentuk semacam wadah berkumpul orang Betawi. Namanya Badan Musyawarah Masyarakat Betawi tahun 1980. Itu tonggak sejarahnya seperti itu. Ini kalau nggak dibacain nggak tahu. Bamus Pak Eki sama Bamus ini sama nggak Bang? Ya kagak sama Bang. Yang aslinya itu, yang asli mana coba saya Bamus? Saya tanya. Enggak, saya tanya Bamus yang aslinya mana? Ini barang ini yang dibikin oleh orang tua kita, ini barang nggak lagi. Ini faktanya memang begitu. Makanya saya nggak pindah-pindah di sini aja. Itu nggak ada ketua umum Bamus Betawi di tempat yang lain, saya dilamar jadi sekjen katanya. Saya nggak, udah sekali aja jadi sekjen Bamus kan begitu. Yang selanjutnya setelah tonggak sejarah tahun 84, kita semua ini rame-rame terus supaya regulasi itu ada. Saya, Pak Tahyudin, Pak Anas terus bekerja sampai zamannya Pak Haji Muluk di Mubes ke-7 tahun 2015 sebelumnya, setelah kepengurusan Pak Ian Farid, datang ke masa tahun 2015. Kita pengen punya peraturan daerah yang berpihak kepada kaum Betawi, namanya Perda nomor 4 tahun 2005. Itulah tonggak sejarah yang paling penting dalam peradaban kaum Betawi
dalam sistem regulasi ketatanegaraan kita. Sebelumnya kita belum pernah punya 479 kota Jakarta, orang Betawi tidak pernah punya regulasi kecuali pada tahun 2015 tadi. Penting nggak? Penting. Perda nomor 4 itu. Kalau kagak di sini kita nggak pernah duduk di sini, benar nggak? Kalau kagak ada perda nomor 4 tahun 2015, bisa nggak nih kita makan gratis di sini? Kagak bisa. Bisa nggak kita dapat 8 miliar? Kagak bisa. Karena perda itu kita bisa ada di sini, maka betapa pentingnya kita berpikir tentang itu. Dari perda nomor 4 tahun 2015 diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan Pergub 229 tahun 2016. Tentang apa? Salah satunya tentang ikon budaya Betawi. Itu kita kenal cucukin, itu kita kenal kerak telur, itu kita kenal kembang kelapa, kita kenal ondel-ondel. 8 ikon yang dimakamkan oleh Ketua Umum Bamus Betawi, namanya Bapak Jainuddin garis miring Bapak Haji Oding, yang sekarang jadi Ketua Umum Badan Musyawarah Suku Betawi 1980. Haji Sari tetap aja di sini di Bamus Betawi. Dan itu harus dimungkini, itu faktanya begitu. Ya. Jadi dari regulasi itu kita ada di tempat sini dan kemudian terjadi. Apalagi yang terjadi setelah itu, biar teman-teman tahu perjuangannya. Dari tahun 2015, kemudian pada Mubes ke-7 ya terjadi perbedaan pendapat dalam forum. Jadilah seperti yang sekarang. Kemudian pada tahun 2023 Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi sudah berdua berrekonsiliasi, membentuk satu badan peralihan, satu organisasi yang menjadi payung lagi, namanya Majelis Kaum Betawi. Udah, kita jangan pada ribut mulu, supaya bisa akur, kita diriin satu lembaga baru namanya Majelis Kaum Betawi. Ketuanya Pak Marullah Matali Sekda yang sekarang. Tahun 2024 Jakarta sebagai ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur. Maka berlakulah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024. Apa konsekuensi logisnya buat kaum Betawi? Kaum Betawi harus menyesuaikan diri. Kenapa? Karena Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Kok mesti diganti Bang Perda Nomor 4 tahun 2015? Karena sandarannya sudah berubah dari Undang-Undang 29 tahun 2007 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 dan Undang-Undang 151 2025 yang tadi Pak Eli katakan tentang situasi dan perkembangan. Apa yang harus dilakukan kaum Betawi? Yang harus dilakukan kaum Betawi adalah merevisi Perda Nomor 4 tahun 2015 menjadi perda baru, bukan diubah, bukan diganti, tapi direvisi, diperbaiki. Siapa tokoh yang merevisi? Ini salah satu wakil ketua Bamus lain, namanya Pak Anas, membantu proses revisi itu agar oleh kita semua yang disampaikan. Kemarin Pak Riano selaku ketua umum sudah menyampaikan draft rancangan revisi. Salah satu yang paling substansial ke depan adalah supaya Betawi punya satu suara untuk menyampaikan pandangan-pandangan politik dan kebijakan politik serta regulasi politiknya. Nggak ada lagi nih mudah-mudahan yang begini yang begitu. Kalau sekarang dapatnya 8 miliar dan Bamus Betawi bisa menyelenggarakan dengan selesai dan baik di bulan Desember, kita berharap anggarannya setelah menjadi lembaga sebagaimana perda yang direvisi itu, kita mentargetkan sekitar 40 sampai 50 miliar. Wajar nggak? Ya wajar. Anggaran kita 85 triliun kok. Ya kan? Siapa yang mau ngasih duit? Ya duit
kita duit pajak. Jadi ketika kita menuntut 40 miliar adalah sesuatu hal yang wajar dari 85 triliun. Benar nggak? Baru berapa persen? Ada nggak bandingnya? Coba lihat Aceh. Coba lihat Majelis Melayu, Lembaga Adat Melayu. Coba lihat Majelis Rakyat Papua dan lain sebagainya. Jadi ini menuju hasanah berpikir kita supaya hari-hari ke depan kaum Betawi lebih bisa berpikir dan jangan main di pikiran. Teman-teman ormas, aktivis Betawi, saya minta jangan main di pinggiran, mainnya ke tengah. Udah mulai ke tengah, kan udah di hotel nih, mainnya udah di Jakarta Pusat. Jangan kelakuan main di hotel tapi kelakuannya masih di pinggiran. Gimana caranya? Contohnya bang, giliran seminar adanya di luar, rokok, giliran ditanya gimana tuh seminar? Pego bang. Apa sih pego? Transportnya dong, hasilnya gimana? Tahu mana gua tahu rokok di luar. Kucing itu bukan orang. Paham nggak? Kalian datang ke sini karena kalian dipilih dan ditakdirkan oleh Tuhan menjadi calon pemimpin masa depan ini. Kalau Tuhan tidak takdirkan, saudara tidak akan pernah datang kemari. Saya juga tidak akan datang kemari. Kalau Pak Anas tidak memilih saudara sebagai peserta, sebagai ketua panitia, maka Tuhan tidak akan takdirkan kalian dipilih untuk hadir di sini. Kalian adalah pelaku peduli sejarah dalam peradaban perjuangan kaum Betawi. Ya kan? Ini akan tercatat. Kalau sekarang sih biasa-biasa aja foto ini. Lihat 20 tahun kemudian, siapa yang ada di sini? Ada An-Najah, ada Rahma, ada Rohmayanti, ada Yuli, ada sini. Ini tokoh yang 10-15 tahun lagi akan menjadi tata sejarah bahwa kita mengadakan forum dialog ini untuk melakukan perubahan perdamaian. Benar nggak? Kalian adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyaksikan perubahan dan menjadi pelaku sejarah dalam perubahan dan perkembangan kaum Betawi. Tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Jadi kenapa sih kalau Haji Sarip ngomongnya seperti berapi-api supaya jangan ngantuk? Saya juga ngantuk juga. Supaya kita nggak ngantuk. Dan sekali lagi saya ingatkan, tidak semua orang dipilih Tuhan untuk menjadi agen perubahan bagi kaum Betawi. Karena banyak orang yang ada di rumah, dia tidak beri kesempatan oleh Tuhan dan ditakdirkan untuk datang sini. Hari ini kalian mendapatkan ilmu pengetahuan agar kita semua menjadi aktivis yang cerdas dan kami semangat. Jadi kalau lagi seminar yang dibikin oleh Pak Anas, Bagus Betawi, kita nyari duit 8 miliar nggak sanggup bang, setahun nggak sanggup kitanya, ya. Jadi jaga betul kualifikasinya, jangan kita cuma hadir main-main, padahal kita diutus oleh organisasi kita masing-masing. Nih dari Porkabi, diutus kan? Terpulang ditanya nggak sama Waiko? Apa keputusannya lo? Datang situ. Nah kalau pada kuat, kalau cuma bagaimana putusnya? Pego juga pak. Sisanya tinggal bocor, cepetnya habis. Sialan itu kalau gitu. Jangan ya, jangan. Yang paling mahal ilmu pengetahuan. Sekali lagi saya selalu menyatakan ilmu pengetahuan itu mahal. Saya bisa berdiri seperti ini nih. Saya kasih tahu sebelum saya tutup sebagai penyemangat. Saya berdiri seperti ini setelah 30 tahun. Benar sih, setelah 30 tahun saya berani. Saya mengharapkan kalian jangan 30 tahun dengan penderitaan seperti saya dan Pak Anas dan Pak Tayyidin. Cukup 2 tahun kalian bisa ada di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita kasih aplaus buat Haji Sarip Hidayatullah akan sekjen Bagus Betawi.
Selanjutnya karena makannya udah disiapin, semuanya udah siap, kita nggak perlu tanya jawab ya Bang Boy ya. Nggak usah ya. Langsung penutupan aja, setuju nggak? Oke. Yang seharusnya masyarakat Betawi itu memiliki nilai-nilai keislaman. Jadi nilai keislaman itu dikembalikan, diperkuat. Supaya apa? Supaya masyarakat Betawi punya ciri khas. Lalu tadi juga disampaikan beberapa tentang akan menjadi kota global dan sebagainya dengan kemajuan-kemajuan. Jadi walaupun dia punya ciri khas keislamannya kuat, tapi tidak tertinggal dengan dunia modern. Dengan modernisasi, globalisasi tetap ikut, tidak tertinggal. Bagaimana caranya? Ya tadi yang saya sampaikan, pelestarian budaya. Ini kan salah satu pelestarian budaya juga nih, juga penguatan budaya ya, pola pikir dan sebagainya itu penting. Jadi ada dialog politik kebangsaan seperti ini penting. Kenapa? Karena ke depan Betawi diharapkan bisa menguasai sepenuhnya kota Jakarta. Jangan seperti sekarang ya, terpinggirkan. Jadi termarginalisasi. Jadi Betawi kalau bisa besok ke depan akan menguasai kota Jakarta, dan pimpinan-pimpinan pengambil keputusan, decision maker di Jakarta ini ya orang-orang Betawi. Kita berharap seperti itu. Jadi adanya dialog kebangsaan ini ya penting sekali untuk membangkitkan pola pikir, wawasan masyarakat Betawi supaya lebih maju, lebih berkembang. Dan di samping itu juga menambah komitmennya untuk mengembangkan ekonomi dan sosial serta politik pada masyarakat Betawi. Nah, bagaimana caranya? Ya ini tentunya menjadi tugasnya Ormas Betawi ya, seperti Bamus Betawi ya. Kekuatan komunitas yang ada di Betawi kan, kita kan di Bamus Betawi kan banyak ormas ya. Dari situ kekuatan itu yang bisa memajukan budaya Betawi ke depan seperti itu. Nah budayanya ini ya tentunya budaya yang terkait dengan bukan cuma kebudayaan yang sifatnya seni dan sebagainya, tapi juga budaya berbahasa, budaya kehidupan sehari-hari dalam aplikasinya. Mungkin itu.